Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3071, Penyesalan. Ketika Huben mendengar ini, dia juga menyadari, sekarang Yihe telah kehilangan keahliannya. Dia tidak perlu takut lagi. Memikirkan Huben di sini, kepanikan di wajahnya menghilang. Dan kemudian dia mencibir dan berkata, "Yao Huang, kamu telah kehilangan semua keterampilanmu sekarang. Aku tidak pernah berpikir kamu akan berani kembali. Tetapi melihat kamu dan tuanku dan hamba selama bertahun-tahun, aku tidak perlu membunuhmu. Namun, kamu harus menemukan Putri Isa dan membiarkannya menikah denganku. Kalau begitu, kamu akan menjadi ayah mertuaku, dan kamu dapat terus menikmati kebahagiaan di kota kekaisaran iblis ini." Yihe menatap Huben seperti itu, dan mau tak mau menunjukkan cibiran. "Hanya kamu yang mau menikah dengan Isa." Mata Yihe penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Aura menakutkan meletus tiba-tiba, dan Jenderal Kota Raja Mingli yang mengatakan kepada Huben untuk tidak takut sekarang, tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Untuk sesaat, aula dipenuhi kabut darah, dan Jenderal Kota Raja Mingli segera menghilang. Melihat pemandangan ini, Chong Huben tercengang. Dia tidak berharap Yihe memulihkan kekuatannya, dan wajah para jenderal di kota Raja Mingli juga berubah secara dramatis. Sekarang Yihe telah mendapatkan kembali kekuatannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh bidak-bidak ini. Beberapa jenderal kota Raja Mingli saling memandang, dan kemudian bergegas keluar dengan putus asa. Mereka hanya ingin melarikan diri. Selama mereka bisa melarikan diri kembali ke kota Raja Mingli, mereka akan dianggap menyelamatkan hidup mereka. Melihat beberapa jenderal bergegas keluar, Yihe tetap tidak bergerak. Melihat semburan aura meletus dari tubuh Yihe, bahu para jenderal yang melarikan diri untuk hidup mereka merasakan bahu mereka tenggelam, dan semua orang jatuh ke tanah dalam sekejap. Masing-masing tampaknya dihancurkan oleh gunung, dan mereka tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras mereka mendaki. Bang bang bang, hanya mendengar semburan ledakan. Tubuh para jenderal kota Raja Mingli semuanya hancur oleh nafas ini dan semuanya berubah menjadi kabut darah. Yihe tidak perlu melawan mereka sama sekali. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Huben melihat segala sesuatu di depannya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Puff," Huben berlutut, lalu dengan putus asa memohon belas kasihan. "Kaisar Iblis, tolong selamatkan hidupku. Kaisar Iblis, tolong maafkan aku. Aku ditipu oleh bintang ganas itu, jadi aku melakukan hal semacam ini. Aku mohon Kaisar Iblis untuk menyelamatkan hidupku." Huben bersujud dan memohon belas kasihan, tapi di mata Yihe, tidak ada belas kasihan sama sekali. Untuk pengkhianat seperti ini, Yihe tidak akan memberinya kesempatan. Saya melihat tangan Yihe, dan hisapan besar membuat Huben jatuh ke tangan Yihe dalam sekejap. Yihe memegang kerah Huben, jadi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Yihe berjalan keluar dari istana perlahan dengan Huben di tangannya, dan para penjaga kota kekaisaran yang lewat semua berlutut dan membungkuk. Setelah berjalan jauh di luar gerbang kota Kaisar Iblis, Yihe berhenti di jalurnya. Wajah Huben pucat saat ini. Dia tidak tahu bagaimana Yihe akan menghadapinya pada saat ini. Celana Huben hilang. "Kemarilah," Yihe berteriak. Segera, tim penjaga lapis baja datang dan berlutut di depan Yihe. "Gantung pengkhianat ini di gerbang kota. Aku ingin dia bertahan selamanya. Aku ingin menggunakan dia untuk memperingatkan semua orang, ini adalah takdir menjadi pengkhianat." Yihe melempar ben harimau ke tanah. Ketika Huben mendengar ini, dia langsung panik. Sekarang dia hanya ingin mati. Dia tidak ingin digantung di gerbang kota selamanya. Dia tidak bisa mati meskipun dia mau.
dan dia telah menjadi sasaran kebencian semua orang. Tidak, bunuh aku, Huben meraung. Dia berharap Yihe akan membunuhnya, tapi Yihe bahkan tidak melihatnya, tetapi berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Huben ingin mengejar, tetapi ditahan oleh tim penjaga, lalu digantung tinggi di atas gerbang kota. Di masa depan, Huben akan terkena angin dan matahari dan segala macam siksaan selamanya, tetapi dia tidak bisa mati. Pada saat ini, Huben mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat. Bab 3072, Tenggelam. Chen Ping, di sisi lain, mengikuti Ji Yun dengan pesawat dan bergegas ke Mohai. Karena jarak yang jauh dan pesawat yang rusak dan kecil yang mereka ambil, kecepatan terbangnya relatif lambat. Duduk di pesawat, Chen Ping memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memilah berbagai aura aslinya. Selama perjalanan ke ujung utara ini, saya memiliki ruang asli, dan juga merasakan beberapa jenis nafas asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Ada juga senjata ajaib kuno semacam ini juga bisa membuat Chen Ping lebih berguna saat menghadapi iblis. Chen Ping duduk bersila, menutup matanya, dan kesadarannya memasuki ruang aslinya. Melihat galaksi yang cerah dan bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping merasa kulit kepalanya mati rasa. Ruang asli saya sangat besar, dan saya memiliki begitu banyak bintang gelap. Berapa banyak jenis nafas asli yang perlu saya pahami untuk menerangi seluruh galaksi. Tuan Chen, tepat setelah kesadaran Chen Ping memasuki ruang aslinya, Ziyan tiba-tiba berbicara. Ada apa? Chen Ping menatapnya dan bertanya, Tuan Chen, napas asli Anda sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sumber api Tuan Chen untuk berkultivasi? Tapi saya bersumpah, saya sama sekali tidak punya niat lain, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Selama periode waktu ini, saya tahu bahwa Tuan Chen bukanlah orang biasa, tetapi naga dan burung phoenix di antara manusia, jadi merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Chen, kata Ziyan dengan sangat tulus. Meskipun hanya ada jejak roh Ze yang tersisa di lautan kesadaran Chen Ping dapat melepaskannya kapan saja jika dia mau. Chu Yan hanya perlu menemukan tubuh fisik atau ramuan yang diproduksi di tubuh fisik, dia dapat pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Ziyan tidak ingin menyia-nyiakan waktu kultivasi, terutama karena nafas api asal Chen Ping dapat membantu Ziyan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Ziyan juga dari sekolah iblis api, dan dia berlatih api latihan mengetik. Tentu saja, selama kamu mengikutiku dengan jujur, aku akan menemukan kesempatan untuk memulihkan tubuhmu. Chen Ping langsung setuju. Terima kasih Tuan Chen, saya akan melewati api dan air untuk Tuan Chen, dan saya akan melakukan yang terbaik. Ziyan berkata dengan penuh semangat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Ping dipanggil dari lautan kesadaran oleh Ji Yun. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dalam 100 mil di depannya, ada sepotong kegelapan. Apa ini? Chen Ping sangat terkejut. Tuan Chen, lautan tinta telah tiba, dan kepingan hitam ini adalah lautan tinta. Kata Ji Yun. Chen Ping melihat lebih dekat, dan itu benar-benar lautan yang luas, tetapi air lautnya hitam dan membentang ke kejauhan. Segera, pesawat itu turun perlahan dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Meskipun ada banyak rumah di sini, semuanya agak bobrok. Di alun-alun di tengah kota, beberapa kapal udara besar tinggal di sana, dan ini semua adalah kapal udara dari sekte terbang. Karena ada zona larangan terbang di atas Laut Hitam, kapal udara ini tidak bisa terbang langsung di atas Laut Hitam, hanya bisa berhenti di sini. Ketika Chen Ping dan pesawatnya benar-benar berhenti, murid-murid sekte Feitian yang tersisa berlarian. Menguasai, murid Fei Tianzong yang tertinggal berteriak dengan hormat.
Apakah tidak ada kabar dari ayahku? Ji Yun mengerutkan kening dan bertanya. Murid dari Sekte Fei Tian menggelengkan kepalanya. Suzerain masih belum memiliki berita. Saya mendengar desas-desus bahwa kapal roh yang ditunggangi oleh Suzerain dan yang lainnya tenggelam di lautan tinta. Ketika Ji Yun mendengarnya, tubuhnya bergetar, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh sekarang, karena Sekte Fei Tian akan bergantung padanya. Ceritakan secara detail apa yang terjadi. Mungkinkah mereka yang melewati gerbang awan bisa melewati lautan tinta sesuka hati? Li Yun tidak mengerti, kapal roh ayahnya tenggelam, jadi yang dari Cloud Piercer akan baik-baik saja. Bab 3073, Kenyamanan Tuan Muda. Sekte Penusuk Awan telah memperoleh sekumpulan kura-kura roh dari suatu tempat, dan kura-kura roh ini dapat bepergian dengan bebas di lautan tinta tanpa takut akan angin dan ombak di lautan tinta. Justru karena inilah mereka menyerang kapal udara kami dan merampok banyak kapal udara kami. Murid Sekte Fei Tian menjelaskan, penyu spiritual. Ji Yun terdiam. Li Yun, mari kita cari tahu situasinya dulu. Lalu pergi ke laut untuk mencari tahu. Mungkin ayahmu dan yang lainnya baik-baik saja. Chen Ping berbicara saat ini. Dia tahu bahwa Li Yun sedang linglung saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, ayo pergi ke laut untuk melihat situasinya. Li Yun mengangguk, lalu menatap murid Sekte Fei Tian dan berkata, pergi dan segera beli beberapa tiket kapal, aku ingin pergi ke laut. Ketika murid Sekte Fei Tian mendengarnya, dia langsung merasa malu, Tuan Muda, tidak ada tiket kapal untuk sementara waktu, dan sudah lama terjual habis. Setelah Mo Hai mendengar bahwa ada harta karun, begitu banyak orang datang, sehingga tiket kapal roh dijual dengan harga setinggi langit, dan persediaannya sedikit. Sialan, sayang sekali, apa kalian tidak tahu berapa banyak yang harus disiapkan? Li Yun mengutuk dengan marah setelah mendengar ini. Tidak bisakah kita pergi ke laut tanpa tiket? Chen Ping bertanya dengan bingung. Saya tidak bisa tanpa tiket kapal, tapi ada cara lain untuk mendapatkan tiket kapal. Ji Yun berbisik, cara apa? Beli dari orang lain dengan harga tinggi? Chen Ping bertanya. Li Yun menggelengkan kepalanya, itu mengambil. Toh, tiket kapalnya tidak terdaftar. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Ketika Chen Ping mendengarnya, itu ide yang bagus. Ambil saja 2 kartu dari orang lain bagaimanapun, di dunia surga dan manusia. Ini bukan masalah besar. Di mana kita akan mengambilnya? Saat ini Gao Qilan menjadi tertarik. Tentu saja saya pergi ke dermaga. Hanya mereka yang sudah membeli tiket kapal yang akan pergi ke sana dan bersiap untuk naik ke kapal. Kata Ji Yun, segera. Mereka bertiga berjalan menuju dermaga. Ketika mereka mendekati dermaga, Chen Ping menemukan bahwa ada beberapa kapal roh yang diparkir di dermaga, dan ada cahaya redup yang menyinari kapal, yang jelas-jelas diatur oleh formasi. Di antaranya adalah kapal roh yang tingginya puluhan meter, seperti gunung besar. Banyak orang mengantri untuk menaiki kapal. Itu adalah kapal spiritual yang sangat besar. Dan di sekitar dermaga, ada banyak orang yang menyelinap. Secara umum, mereka semua berencana mengambil kesempatan untuk mencuri tiket kapal seperti Chen Ping dan yang lainnya. Sialan, tiket kapal terjual habis dalam beberapa hari, terlalu cepat. Seorang lelaki besar mengerutkan kening dan mengutuk, jelas dia tidak membeli tiketnya. Sekarang orang-orang di sini menginginkan uang daripada kehidupan. Mo Hai sangat berbahaya. Ketika mereka mendengar tentang harta karun, mereka semua berduyun-duyun ke sana, dan mereka tidak takut mati di laut. Saya mendengar bahwa kapal roh umum tenggelam beberapa hari yang lalu, dan ratusan biksu meninggal. Ini sebuah tragedi. Mungkin aku tidak membeli tiketnya. Itu di Hua kita.
Banyak biksu yang tidak membeli tiket perahu mengeluh dan saling menghibur. Kedatangan Chen Ping dan yang lainnya langsung menarik perhatian para biksu ini. Yang utama adalah Gao Qilan, mengenakan gaun putih bersih, ditambah dengan temperamen dingin di tubuhnya, dia sangat menarik. Sangat cantik, akankah wanita secantik itu juga datang ke lautan tinta untuk mengambil risiko? Sayang sekali jika dimakamkan di Mohai. Banyak biksu menatap lurus ke arah Gao Qilan dan mengucapkan kata-kata kotor, yang membuat Gao Qilan sedikit marah. Semakin banyak biksu memandang Gao Qilan, melihat sosok ramping Gao Qilan dan kulit seputih salju, seperti peri yang turun ke bumi, terutama aura es unik Gao Qilan bahkan lebih menarik. Adapun penampilan Gao Qilan, banyak biksu menelan ludah dan memperhatikan dengan seksama. Bahkan beberapa biksu wanita merasa iri dan malu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.